Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairanum Nasution dengan NIM 1121 10389 dari kelas MA 21C05. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Di dalam etika bisnis terdapat berbagai macam teori. Yang pertama, teori keutamaan. Teori keutamaan yaitu teori tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, ada teori hak, yaitu teori yang berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga ada teori deontologi. Teori deontologi yaitu teori dalam etika bisnis yang menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang keempat ada teori teleologi. Teori teleologi adalah teori yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan akhir. Sehingga, dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, otonomi. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Kedua, equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, free will. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapatkan di individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Yang keempat ada responsibility. Sebelumnya, pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi, di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Kelima, ada honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari dengan transparansi. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis yaitu satu, pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Kedua, kesalahan operasional. Ketiga, kondisi ekonomi. Keempat, pengetahuan individu akan etika. Kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas contoh kasus etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita ambil yaitu kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindakan yang hanya menguntungkan pihak toko saja, karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Yang kedua, pelanggaran dalam etika berbisnis lembaga pers. Contoh kasus etika bisnis yang seringkali kita temui adalah suap dan korupsi. Salah satunya adalah kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan 1-2 kali seorang pejabat berusaha memberi uang sogok kepada jurnalis untuk menutupi skandal. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan kelima prinsip
terutama honesty dan responsibility. Selain itu, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga telah diatur bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima uang suap. Bagaimanapun juga seorang jurnalis berada di bawah lembaga pers, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Sekian materi tentang etika bisnis yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.